Alhamdulillah alladzi an'amana bil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala: Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita hanya kepada Allah Sang Rabbul Izzati yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, dan senantiasa meluruskan segala permintaan kita sebagai hamba-hambanya. Hamba yang senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang taat, beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita lantunkan di bibir ataupun di lisan kita sebagai tanda pujian kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghormatan kita kepadanya, orang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah panutan dalam kehidupan, dan kalau bukan karena beliau maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi ini. Oleh karena itu senantiasa kita bersalawat kepadanya, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini, tatkala kita sebagai manusia banyak yang lupa apa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah menciptakan kita, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah dan mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak manusia yang lupa apa tujuan hidup ini, sehingga di dalam kehidupan ini kita banyak yang tergolong sebagai manusia-manusia yang rugi. Bukankah di pembukaan di dalam surah Al-Asr Allah berfirman, wal asr
demi masa yang di sana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi masa wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa manusia yang berada dalam kerugian? Yakni mereka yang tidak mau untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, yakni mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka yang tidak menjalankan kesabaran dan keikhlasan, bahkan mereka yang berbuat hal yang sia-sia. Padahal begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun kita lupa kita adalah makhluk dari ciptaan Allah yang harus wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Bukankah Allah telah berjanji, la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Siapa-siapa yang pandai bersyukur akan nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Namun kadangkala ada yang tidak bersyukur, malah mereka kufur terhadap nikmat Allah. Inna azabil lasadid, sungguh azab Allah sangat pedih. Oleh sebab itu, pada Jumat kali ini, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak di antara kita manusia-manusia yang rugi, yang sesuai dengan sumpah Allah demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang senantiasa saling ingat mengingatkan. Kenapa manusia dalam keadaan rugi? Karena mereka senantiasa tidak menyadari apa tujuan hidup ini. Begitu banyak Allah berikan kepada kita, yang jadi pejabat Allah berikan nikmat, pangkatnya, jabatannya, kedudukan yang tinggi, dengan gaji yang tinggi. Namun terkadang mereka lupa untuk mensyukuri nikmat. Mereka lupa menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jabatannya adalah titipan dari Allah sebagai nikmat. Mereka lupa sehingga mereka menyelewengkan dari jabatannya. Diberikan kedudukan yang tinggi, yang seharusnya dengan kedudukan itu dia bisa lebih bersyukur, lebih tawadu, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah, terkadang orang-orang itu menjadi sombong, orang-orang itu menjadi angkuh, orang-orang itu selalu menganggap remeh orang-orang yang berada di bawahnya. Hilang iman dalam hatinya, hilang ketakwaan di dalam hatinya, sehingga berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, namun hilang iman di hatinya, mereka masuk kepada golongan orang-orang yang merugi, yakni dengan harta yang berlimpah, harta yang banyak. Mereka berlaku sombong, berlaku kejam, berlaku semena-mena kepada fakir miskin, kepada yatim piatu. Mereka tidak mau untuk mengeluarkan sedekahnya, mereka tidak mau untuk membantu saudara-saudaranya yang lagi ditimpa kesusahan. Maka tunggu saja, inna adzabil lasadid, azab Allah sangat pedih. Mereka yang diberikan ketenaran, diberikan nama, diberikan pangkat, namun mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka mereka pula akan masuk ke dalam golongan-golongan orang yang merugi. Bahkan bukan cuma masyarakat biasa, bukan hanya pejabat, bukan hanya penegak hukum, bukan hanya bupati, bahkan para pemuka-pemuka agama, para ustadz, para kiai yang merasa ilmunya lebih tinggi, mereka merasa lebih hebat daripada yang lain, mereka senantiasa dipandang mulia di hadapan masyarakat, tetapi mereka berlaku sombong dengan ilmunya, bahkan tidak mempunyai akhlak sama sekali, maka tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat berapa banyak di antara kita yang sombong dengan ilmunya, yang merasa lebih hebat dengan ilmunya, sehingga mereka semena-mena untuk menggiring umat, untuk menyampaikan segala sesuatu dengan merendahkan ulama-ulama yang lain. Mereka senantiasa menyampaikan segala sesuatu dengan meremehkan ulama-ulama, ustadz-ustadz yang lain. Bahkan mereka tidak pernah mau dekat dengan masyarakat, padahal seharusnya ulama, ustadz, kiai adalah penyambung lidah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagaimana telah mencontohkan kepada kita sebagai seorang ulama, sebagai seorang pemuka agama, begitu santun di hadapan masyarakatnya. Tetapi hari ini banyak di antara kita, para ustadz, para kiai yang merasa dirinya lebih hebat, mereka enggan duduk bersama masyarakat, mereka enggan untuk bercakap dengan masyarakat. Mereka akan lebih mulia jikalau mereka dimuliakan oleh orang-orang bawahannya. Bahkan yang paling kita takutkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang di akhir zaman ulama-ulama yang su'. Apa ulama-ulama yang su'? Adalah ulama-ulama yang berdiri bersama dengan pemerintah-pemerintah atau orang-orang yang zalim, dan bahkan mereka adalah ulama-ulama yang suka memutarbalikan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan berani menyampaikan kebenaran. Mereka tidak akan berani menyampaikan kebenaran. Mereka tidak mau untuk menyampaikan kulil haq walau kana muran, apalagi punya kaitan-kaitan dengan pemerintah. Jikalau ada kepemerintahan yang salah, mereka diam. Jikalau ada kepemerintahan yang keliru, mereka diam. Kenapa mereka diam? Karena mereka takut jabatan mereka akan dicopot. Kenapa mereka takut? Karena mereka takut mereka akan ditangkap. Kenapa mereka takut? Mereka takut mereka tidak akan diundang. Tetapi mana ulama-ulama yang benar? Adalah ulama-ulama yang senantiasa menyampaikan kulil haq walau kana muran. Senantiasa berkata yang benar. Mau siapapun dia, mau seorang presiden, mau seorang bupati, mau seorang gubernur, jikalau salah harus berani katakan salah, jikalau benar harus berkata benar. Inilah ulama-ulama yang benar, yang senantiasa untuk menyampaikan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, agar kita tidak tergolong kepada golongan orang-orang yang rugi, marilah pada Jumat kali ini kita saling mengintrospeksi diri, kita saling untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi ini masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. Hatib mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada Jumat kali ini, pada kesempatan kali ini, mari kita gali siapa diri kita yang sesungguhnya. Tadi telah saya sampaikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia ini tujuannya untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan ibadah kepada Allah,
yang dalam artian bukan beribadah hanya sekedar solat, zikir, puasa, tetapi yang dalam artian ibadah luas. Jadi apapun kita, jadi aparat desa, jadi camat, jadi bupati, jadi PNS, jadi polisi, jadi tentara, jadilah polisi tentara yang beriman. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang beriman, yang senantiasa dengan segala yang kita pikul beban titipan dari Allah, maka kita laksanakan dengan iman kepada Allah. Insya Allah semua itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi petani dengan iman kepada Allah, setiap waktu solat mereka berhenti bertani dan melaksanakan solat, maka semua pekerjaannya akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi nelayan pun demikian, jikalau bekerja sebagai nelayan dengan iman kepada Allah, maka itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling terakhir, marilah pada momen Jumat kali ini kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah kita, yang dimana semakin hari Islam ini semakin digerogoti, yang mana semakin hari Islam ini selalu akan dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan faham-faham yang tidak menyentuh di dalam agama kita. Maka mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Kita eratkan tali persaudaraan kita. Jangan lagi ada perpecahan hanya karena masalah-masalah khilafiyah, perbedaan rakaat solat ini dan solat itu, perbedaan yang baca kunut dan yang enggak kunut, perbedaan yang baca doa mengeluarkan suara dan enggak. Maka mari sekarang kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, agar Islam kita tetap tegak di negara yang kita cintai ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat buat kita dan insyaallah buat pribadi saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.